Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 712. Barulah saat itu murid tersebut menyadari bahwa orang yang turun dari langit bukanlah Yang Chen. Sebuah suara yang tidak dikenal, bentuk tubuh mereka juga berbeda. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah bahwa keduanya memiliki aura kerajaan yang memikat. Jelas sekali, sosok misterius berjubah hitam ini adalah seseorang yang tidak boleh ia sakiti. Jika Yang Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali identitas orang ini. Dia tidak lain adalah pria misterius berjubah hitam itu. Tuan, siapakah Anda? Apakah Anda teman mereka atau musuh mereka? Murid itu bertanya dengan ragu-ragu. Jika itu adalah musuh, maka seseorang dapat meminta bantuan mereka untuk membalaskan dendam atas kehilangan salah satu tangannya. Pria misterius berjubah hitam itu berkata dingin, "Kau tidak berhak mengetahui hal-hal ini. Jawab pertanyaanku jika kau tidak ingin mati." Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari pria misterius berjubah hitam itu, dia langsung teringat adegan saat Yang Chen memberinya pelajaran. Dia tak berani ragu dan segera menjawab dengan jujur. Keempat lelaki tua itu sangat menghormati Yang Chen. "Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku baru menjadi murid di kediaman Tuan Jinzu kemarin, dan aku diusir hari ini. Hanya itu yang saya tahu. Tolong, Tuan, selamatkan nyawa saya. Saya berjanji tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi." Pria misterius berjubah hitam itu menatap tangan muridnya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Murid itu dengan cepat menceritakan kembali apa yang telah terjadi. Setelah mendengar itu, pria misterius berjubah hitam bertanya, "Lalu, apakah kau ingin balas dendam?" Murid itu menjawab dengan tegas, "Ya." Pria misterius berjubah hitam itu meraih bahu muridnya dan terbang menjauh, sambil berkata, "Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu dan memberimu kesempatan untuk membalas dendam." Sang murid merasa pikirannya kosong. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria misterius berjubah hitam itu bisa membawanya pergi dan bahkan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka sudah jauh dari kediaman utama Jinzu. Ia berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Pak. Mulai sekarang, saya akan menjadi anjing Anda yang paling setia." Yang Chen tidak menyadari bahwa kelonggaran sesaatnya telah membuatnya mendapatkan orang lain yang ingin membunuhnya. Dia bercocok tanam di dalam gua sepanjang malam. "Aku masih sedikit kurang untuk menembus puncak tahap Nas Chen Sol. Jika penghalang antara kedua alam tidak runtuh, terobosan ini pasti akan berhasil." Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun berlatih semalaman, dia akhirnya gagal mencapai terobosan. Sedikit kekecewaan tampak di wajahnya. "Di mana aku?" Tepat saat itu, suara seorang wanita yang bertanya tiba-tiba terdengar di belakang Yang Chen. Dia menoleh dan melihat Xuanji telah bangun. Xuanji memandang sekeliling lingkungan yang asing baginya, wajahnya tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, mata mereka bertemu. Barulah saat itu dia ingat bahwa Yang Chen telah membawanya ke gua ini tadi malam. Kemudian, karena pengaruh obat itu, dia dengan sukarela menyerahkan diri ke pelukan Yang Chen. Mengingat apa yang terjadi semalam, wajah cantiknya langsung memerah. Yang Chen berkata dengan tenang, "Kau sudah bangun." Xuanji mengangguk lebih dulu. Namun saat itu juga, dia tiba-tiba melihat tumpukan pakaian di samping tempat tidur. Pikirannya menjadi kosong. Tanpa disadari, pandangannya beralih ke tubuhnya sendiri.
Barulah saat itu aku menyadari bahwa pakaian itu adalah milikku sendiri. Dia tiba-tiba menjerit. Telinga Yang Chen terasa sakit karena kebisingan itu. Dia berkata dengan tidak senang, "Diam." Suanji sama sekali tidak tenang saat itu. Mengingat situasinya sendiri tadi malam, dan melihat bahwa dia tidak berpakaian, sulit baginya untuk tidak membuat tebakan liar. Dia mengulurkan kaki kecilnya yang putih dan menendang wajah Yang Chen. Yang Chen benar-benar tercengang. Dia telah dengan baik hati menyelamatkan nyawanya, dan sekarang setelah dia sadar, bukannya berterima kasih, dia malah menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat saat kaki Suanji hendak menendang wajahnya, Yang Chen dengan cepat mengulurkan tangan dan menangkapnya. Suanji langsung diliputi rasa malu dan marah. "Bao, jangan sentuh aku, lepaskan." Yang Chen berkata dengan ekspresi jijik, "Sepertinya tidak ada yang suka menyentuhmu." Setelah mengatakan itu, dia mendorong Suanji dengan keras menggunakan telapak tangannya, membuat Suanji terlempar ke dinding di samping tempat tidur batu. Selimut yang menutupi tubuhnya langsung terlepas. "Dasar Bao, aku akan membunuhmu," Suanji berteriak seperti perempuan gila. Dia berharap bisa membunuh Yang Chen seketika itu juga. Dia masih belum yakin bagaimana tepatnya Yang Chen melecehkannya tadi malam. Kini, tubuhnya yang lembut kembali sepenuhnya terbuka di hadapan Yang Chen. Yang Chen adalah orang pertama yang melihat karyanya. Dia merasa sangat diperlakukan tidak adil saat itu, dan air mata mengalir di wajahnya. Yang Chen berkata dengan pasrah, "Apakah kamu sakit? Aku merawat lukamu sepanjang malam, bukankah seharusnya kau mengucapkan terima kasih dulu? Jika kau berani membuat masalah lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam." Dengan air mata berlinang, Suanji meraung, "Dasar binatang buas, kau mendapat kesepakatan yang lebih menguntungkan dan kau masih saja berpura-pura polos. Apa yang kau lakukan padaku semalam? Siapa yang mengizinkanmu menyentuhku? Mengapa kau melepas pakaianku? Mengapa kau merusak reputasiku? Yang Chen, Bao, kau akan mati dengan mengerikan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu sekarang juga." Dia menyerang Yang Chen, memperlihatkan giginya dan mengacungkan cakarnya. Yang Chen menatap tubuh yang memikat itu dan merasa benar-benar tak berdaya. Dia bersumpah demi Tuhan bahwa dia sama sekali tidak bermaksud untuk melihatnya. Dia bersumpah bahwa dia sama sekali tidak memiliki pikiran jahat terhadap Suanji. "Bisakah kamu memakai pakaianmu dulu?" Melihat Suanji hendak menerkamnya, dia memberinya peringatan tanpa daya. Suanji menggertakkan giginya dan berkata, "Karena kau sudah menghancurkanku, dan ini bukan pertama kalinya kau melihat ini, matilah saja." Kuku-kukunya yang tajam mencakar tubuh Yang Chen tanpa ampun. Bab ini belum selesai, silakan klik halaman berikutnya untuk melanjutkan membaca. Yang Chen agak kesal dengan perilaku Suanji yang tidak masuk akal. Dengan satu ayunan santai, dia menjatuhkan Suanji ke atas ranjang batu. Tampar, tampar, seketika itu juga, dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantat wanita itu beberapa kali. "Jika kau terus membuat masalah, aku akan menghajarmu sampai babak belur." Suanji benar-benar hancur dan hampir memuntahkan seteguk darah. "Hentikan, kau menindasku. Aku pasti akan membunuhmu." Setelah dipukuli habis-habisan oleh Yang Chen, dia tidak pernah berani menyentuhnya lagi. Sambil memeluk selimutnya, dia meringkuk di sudut dan menangis terseduh-seduh. Yang Chen pusing memikirkan bagaimana ia bisa memprovokasi wanita yang tidak masuk akal seperti itu. Dia dengan sabar menjelaskan, "Tadi malam, Suanji meraung, 'Diam, jangan sebutkan kejadian semalam lagi.
Anggap saja tidak terjadi apa-apa semalam. Yang Chen menyadari bahwa ia telah disalahpahami, jadi bagaimana mungkin ia tidak menjelaskan. Saya merawat luka Anda tadi malam dan mengeluarkan obat-obatan dari tubuh Anda. Selain itu, saya tidak melakukan apapun pada Anda. Adapun alasan mengapa pakaianmu dilepas, itu karena sifat defensif pakaianmu mengganggu penyembuhan yang kulakukan padamu. Sekarang lukamu sudah sembuh, kamu bisa meninggalkan gua ini. Xuan Ji tidak akan pernah mempercayai kata-kata Yang Chen. Dia membalas dengan marah. Dasar bau, kau membelakangiku sekarang setelah kau melakukan perintahmu. Kau ingin mengusirku, aku tidak akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke bercak darah merah terang yang sudah kering di tempat tidur batu. Kau masih bilang kau tidak melakukan apapun padaku, kau sungguh tidak tahu malu. Yang Chen menunjuk lengannya, luka di lenganmu tadi malam cukup parah, dan darahnya menetes ke ranjang batu. Aku sudah berbaik hati tidak menyuruhmu membersihkan ranjang batu itu. Berani-beraninya kau membuat keributan. Xuan Ji hampir tewas karena amarah. Dasar bau, kau sudah keterlaluan. Kau telah merusak reputasiku, dan kau masih ingin aku membersihkan ranjang batumu. Apakah kau benar-benar manusia? Yang Chen memutar matanya ke arah Xuan Ji. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Sama sekali tidak ada kebenaran di antara kita. Xuan Ji berteriak dengan suara memilukan, kepolosan apanya. Lalu, dia menyentuh pantatnya dan berkata, sakit. Perut bagian bawahku sangat sakit, dan seluruh tubuhku pegal-pegal. Dasar bau, apa sebenarnya yang kau lakukan padaku semalam? Apa kau tidak tahu bagaimana bersikap lembut pada wanita? Wah! Yang Chen tampak benar-benar bingung. Apa yang kau bicarakan? Kamu kesakitan di seluruh tubuh karena cedera kemarin. Mengapa kamu kesakitan di seluruh tubuh, dan kamu menyalahkan aku? Sungguh wanita yang tidak masuk akal. Xuan Ji menatapnya sambil menggertakkan giginya. Yang Chen berkata dengan tidak sabar, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, keluar dari guaku. Bukankah kau ingin bergabung dengan kediaman Tuan Jinzu? Aku sudah berbicara dengan Tuan Baizu, dan dia setuju untuk mengizinkanmu tinggal. Namun, kekuatanmu terlalu lemah, dan kau baru saja tiba di istana utama Jinzu. Kami masih perlu menilai dirimu. Oleh karena itu, pertama-tama aku akan mengatur agar kamu menjadi murid di bawah namaku, dimulai sebagai murid penjaga gerbang. Sekarang setelah lukamu sembuh, langsunglah pergi ke gerbang kota untuk melapor bertugas. Xuan Ji terkejut mendengar kata-kata itu. Apa yang kau katakan, kau ingin aku menjaga pintu? Dia adalah seorang putri yang tinggi dan perkasa dari alam iblis. Setelah Yang Chen merusak reputasinya, dia ditugaskan bekerja sebagai penjaga pintu. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah berkorban begitu banyak, inilah hasil yang akan dia terima. Dia menahan amarahnya. Aku terus menenangkan diriku sendiri. Jangan marah, tetap tenang. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambil keuntungan dariku begitu saja. Aku harus membuatnya membayar sesuatu sebagai imbalan. Tapi aku sama sekali bukan tandingan dia. Ya sudahlah, aku tidak butuh apapun lagi. Yang saya butuhkan hanyalah tas penyimpanan saya. Dengan berpikir seperti itu, dia menjadi jauh lebih tenang. Dia menyeka air matanya dan menatap Yang Chen. Siapa yang mau menjaga pintu? Aku tidak mau pergi. Jika kamu ingin menjaga pintu, maka pergilah dan jagalah sendiri. Sekarang aku milikmu. Kamu harus bertanggung jawab atas diriku. Yang Chen tersenyum kecut. Apa? Aku sudah berbaik hati mengobati lukamu, dan sekarang kau malah merepotkanku. Xuan Ji mendengus dingin. Lagi pula, kau telah menghancurkan kepolosanku.
Aku tak peduli. Aku akan tetap bersamamu. Mulai sekarang, aku adalah wanitamu. Yang Chen dengan cepat melambaikan tangannya. Aku tidak punya wanita sepertimu. Dan aku sudah punya seseorang yang kucintai. Kau ingin menjadi wanitaku? Tidak mungkin. Xuan Ji tidak pernah menyangka bahwa setelah dia berinisiatif menawarkan diri kepada Yang Chen, dia tetap akan ditolak. Banyak sekali iblis mulia di alam iblis yang bermimpi menikahinya. Yang Chen, pria itu, setelah membiarkannya bersenang-senang, kini dengan kejam meninggalkannya. Meskipun dia tidak akan pernah benar-benar bisa menjadi wanita Yang Chen, sikap Yang Chen saat ini membuatnya mulai meragukan dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melanjutkan, bukan tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan sisimu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengeluarkan hartamu sebagai kompensasi untukku dan bayi dalam kandunganku. Aku tidak serakah. Aku hanya akan memilih beberapa barang. Bagaimana? Yang Chen sangat marah hingga ia tertawa. Aku baru saja membantunya menyembuhkan luka-lukanya, dan sekarang dia sudah punya anak. Baiklah, baiklah. Karena itu yang kamu pikirkan, maka jangan salahkan aku karena menakutimu. Yang Chen merenung dalam diam. Seketika itu juga, sudut-sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum nakal. Xuan Ji langsung menegang dan membungkus selimut di tubuhnya lebih erat lagi. Apa yang kau tertawaan? Yang Chen berjalan mendekati Xuan Ji sambil mengangkat kedua tangannya. Karena dia sudah menjadi wanitaku, tidak apa-apa untuk melakukannya lagi, kan? Pupil mata Xuan Ji melebar. Kau menjauh. Jika kau mendekat aku akan. Yang Chen terkekeh. Lalu kenapa? Xuan Ji tanpa sadar berkata, aku akan meminta bantuan dan membiarkan mereka semua melihat wajah aslimu. Kau binatang buas berwujud manusia. Yang Chen sama sekali tidak peduli. Baiklah, lagi pula, semua orang di sini adalah bawahan saya. Tanpa perintah saya, kalian bisa berteriak sampai suara kalian serak, tetapi tidak akan ada yang berani masuk. Xuan Ji tiba-tiba menyadari, sekarang dia seperti seseorang yang memasuki sarang naga atau kandang harimau. Saat Yang Chen semakin mendekat, hendak mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia berteriak dengan penuh amarah, jika kau mendekat lagi, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri, hanya untuk menunjukkan padamu. Meskipun Yang Chen telah merusak kesuciannya tadi malam. Namun hal itu terjadi saat dia tidak sadarkan diri dan sama sekali tidak menyadarinya, jadi dia pasrah menerimanya. Setelah mendapatkan tas penyimpanan saya akan pergi dan mencari kesempatan untuk membunuh Yang Chen nanti. Dalam keadaan sadar sepenuhnya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa tunduk pada Yang Chen? Dia lebih memilih mati daripada mengkhianati kepolosannya. Yang Chen terkekeh dan meraih dagu Xuan Ji. Baiklah, coba gigit aku dan biarkan aku lihat. Kau tahu, aku benar-benar kelelahan semalam. Aku tak pernah menyangka bahwa wanita secantik dirimu akan melemparkan diri ke pelukanku. Air mata Xuan Ji yang deras mengalir di wajahnya. Bagaimana mungkin ada orang tak tahu malu sepertimu di dunia ini? Wah! Tatapan Yang Chen menjadi dingin. Bukankah kau bilang kau ingin menjadi wanitaku? Sekarang, setelah aku memintamu untuk memenuhi beberapa tugas yang kau lakukan sebagai seorang wanita tadi malam, kau malah bersikap seolah-olah kau diperlakukan tidak adil. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Keluar dari gua ini dan segera lapor ke gerbang kota, dan jangan ganggu aku lagi. Anggap saja aku sebagai bau yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Setelah mengatakan itu, Yang Chen melepaskan tangannya. Dia melanjutkan latihannya di atas ranjang batu, mengabaikan Xuan Ji. Mata Xuan Ji merah padam saat dia menatap sosok Yang Chen yang menjauh.
matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sayangnya, mereka tidak hanya kekurangan kekuatan tetapi juga senjata, sehingga mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan mendadak terhadap Yang Chen. Pada akhirnya, dia hanya bisa berpakaian sambil meneteskan air mata. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, bau tak berperasaan itu. Suatu hari nanti, aku pasti akan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Biarkan dia menangis dan memohon belas kasihan. Biarkan dia menyesali semua yang telah dia lakukan hari ini. Tepat saat itu, suara Bai Hua tiba-tiba terdengar di pintu masuk gua. Kakak senior Yang Chen berhenti berlatih. Masuklah. Begitu mendengar suara Bai Hua, nadanya langsung melunak secara signifikan. Xuanji terkejut ketika mendengar hal itu. Ini adalah sikap yang sama sekali berbeda dari cara mereka memperlakukannya. Dia memandang gerbang batu itu dengan rasa ingin tahu. Aku ingin melihat wanita seperti apa yang bisa mengubah sikap bau ini secara drastis. Pintu batu itu perlahan terbuka, dan seorang wanita muda yang cantik, seolah-olah keluar dari lukisan tinta tradisional Tiongkok, masuk dengan langkah ringan. Bai Hua tersenyum lembut pada Yang Chen. Bai Hua tiba-tiba melihat Xuanji sedang merapikan pakaiannya di atas ranjang batu di belakang Yang Chen. Dia langsung terpstunet di tempat. Siapakah dia? Mata indah Bai Hua seketika memerah, hatinya terasa sangat sakit, dan air mata menggenang di matanya. Entah mengapa, dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya ketika melihat seorang wanita cantik dengan pakaian acak-acakan di samping Yang Chen. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga sulit bernapas, dan sangat menyakitkan sehingga saya bahkan tidak bisa berbicara. Yang Chen buru-buru menjelaskan, ini wanita yang kami selamatkan dari Raja Iblis tadi malam. Kami menghabiskan sepanjang malam menyembuhkan lukanya. Dan dia baru saja bangun. Kami baru saja akan membiarkannya pergi. Namun, Xuanji tiba-tiba bergegas menghampiri dan menyela, mencekik leher Yang Chen dan memotong pembicaraannya. Aku wanita Yang Chen. Dan siapa kau? Apa yang kau lakukan di guanya sepagi ini?